guys, kembali lagi di channel YouTube Chris YTC. Kali ini kita mau unboxing lagi ya sebuah laptop. Ya, kita tadi habis beli laptop buat kuliah. Oke, untuk harganya nih di bawah 10 jutaan ya. Dari spesifikasinya sih cukup recommended lah, cukupan untuk kuliahan gitu. Sekarang kita buka aja. Packagingnya sendiri cuman pakai plastik. Oh, dalamnya ada bubble wrap ya, jadi nggak pakai packing kayu. Tapi kita waktu check out kita udah secara otomatis dikenakan biaya yang namanya asuransi guys. Jadi misalnya ada kerusakan dalam pengiriman bisa klaim aja seperti itu. Makanya kalau unboxing barang seperti ini kalau bisa di videoin, biar kalau ada apa-apa bisa kita klaim. Oke, langsung aja kita buka ya. Kita mau lihat-lihat ini apa aja yang didapatkan dalam paket pembelian ini. Kita beli online di Tokopedia, untuk linknya nanti kita taruh di deskripsi ya. Ini kita belinya di official store-nya Lenovo. Jadi ini laptop Lenovo V14 yang generasi kedua dengan prosesor AMD Ryzen 5 lebih tepatnya ya. Terus punya kapasitas RAM 8GB DDR4 ya, dia yang tersolder. Jadi RAM-nya ini dia bisa diupgrade. Dia punya satu slot memori, dia sudah tersolder yang 8GB itu. Terus bisa dual channel, kapasitasnya bisa 2 channel gitu. Jadi dia punya slot RAM sisa. Terus untuk VGA nya dia pakai AMD Radeon Graphics dengan bentang layar 14 in. Terus untuk storage-nya dia pakai SSD dan juga hard drive apa? Grafik. Tuh. SSD satunya apa, guys? Apa? VGA. Tuh. Astaga. SSD sama opo jenengannya apa harddisk guys. Jadi ada dua, ada VGA, ada SSD sama harddisk biasa. Yang SSD 512 gitu, 512 GB. Terus yang yang harddisknya nggak tahu berapa spesifikasinya. Terus untuk audionya sendiri dia udah dual speaker dengan teknologi Dolby Atmos. Nah, seperti ini ya pembeliannya. Ini ada kardusnya. Oke, kita singkirkan dulu. Kita mau lihat apa yang kita dapatkan. Yang pertama kita dapat ini tas selempang standar pembelian laptop lah ya. Standar pembelian laptop. Kalau kamu belinya laptop gaming biasanya dapatnya ransel, tapi ini bukan laptop gaming guys, dapatnya ya kayak gini. Ini bisa lah buat kalian kuliah. Terus kita dapat bonus mouse. Ini bonus mouse-nya dari tokonya ya. Ini dari tokonya. Terus ini kita dapat invoice-nya. Harganya 8,2 waktu video ini dibuat dan dibeli 8.299.000 belum ongkir. Waktu video ini dibuat, harga kan bisa berubah-ubah ya. Untuk harga segini dengan spesifikasi yang didapatkan sih harusnya bisa memenuhi kebutuhan kita ya untuk melakukan kuliah gitu. Bagi kuliah kalian misalnya jurusan teknik informatika yang berkaitan dengan perkodingan ya, ini recommended banget lah. Kalau dari spesifikasi ini kita dapat yang pertama adalah ini adalah harddisk SSD pin. SSD kalau misalnya kita mau convert tuh ya, udah include. Terus kita dapat ini dia chargernya dia yang model bundar ya, model bundar. Karena Lenovo sendiri ada beberapa tipe, dia ada yang bundar seperti ini, juga ada yang kotak. Ini yang model bundar, dia yang kepalanya nyatu dengan adapternya sendiri gitu ya. Terus kita buka langsung aja. Ini kita dapat kartu garansi, kitab-kitab, garansinya juga garansi resmi ya, karena kita beli di official store-nya. Nah, ini tipenya Lenovo V14 generasi 2. Oke.
Ini yang V14. Kita langsung buka aja laptopnya. Oke, kita singgahkan dulu kardusnya. Oke. Nah, ini buku manual booknya. Kita langsung buka aja. Oke, dia bungkus ya rapi. Oke, seperti ini penampakan laptopnya ya. Filenya full plastik semua dengan finishing dop warna abu-abu. Kita buka aja guys. Oke, di sini ada penjelasan. Ini ada penjelasan penggunaan pertama ya. Ada dia punya eye protection mode. Jadi dia bagus, dia punya low blue light. Jadi kita nyaman misalnya baca buat malam-malam atau di tempat gelap, dia bagus. Dia anti glare juga, tadi saya baca spesifikasinya ya. Terus ada switch computer working mode ya. Ini salah satu fitur dari Lenovo sih. Terus ada note dia untuk first booting AC power adapters need to be connected. Jadi untuk pertama kali booting dia disarankan atau diwajibkan, harusnya sih diwajibkan ya, untuk kita colok power adapternya. Mungkin karena baterainya belum terisi atau gimana, untuk mencegah kerusakan pada baterai atau sistem akan update secara otomatis dan menyebabkan fan operasinya agak bekerja lebih keras seperti itu. Terus ada ini ya fitur-fiturnya, FN, ada dual input. Oke, cukup. Sekarang kita coba mau nyalainnya. Sesuai dengan sarannya, kita mau colokin dulu powernya. Oke, sebelum kita nyalain kita lihat-lihat dulu fitur-fitur di laptopnya ya. Oke, pertama kita ada ini. Ini ada power adapter, ada satu buat Type C USB. Lalu ada kabel HDMI, ini colokan HDMI Type C, sama ini headphone jack. Terus untuk di sebelahnya dia ada, masih ada ini loh, konektor buat RJ45 ya, sama satu lagi USB dan ini slot buat lock. Oke, terus di belakang ini baterainya tipe baterai tanam, non removable, jadi kita nggak bisa copot lagi baterainya. Ada lubang fan buat pendinginan, kita bisa terawang-terawang sedikit nih mainboardnya seperti apa. Oke, sekarang kita coba langsung nyalain. Oke, kita coba colokin dulu ya si power adapternya. Langsung kita nyalakan. Oh iya, kameranya sendiri udah ada tutupnya ya. Dia punya tutup, tinggal di slide aja buat nutup kamera atau buka kamera. Seperti itu. Keyboardnya juga tanpa light ya, seperti layaknya laptop non gaming ya. Terus di sini ada beberapa stiker. Stiker ini menunjukkan prosesor yang digunakan yaitu AMD Ryzen 5, lalu grafiknya dari AMD Radeon. Cukupan buat gaming sih seharusnya kalau kita lihat dari spesifikasinya. Oke, sambil nunggu kita langsung aja nanti ya ketika sudah startup. CKL Indonesia. To set up your device using a screen reader, turn on narrate. US. Oke guys, ini ya udah selesai kita setupnya. Lebih seperti ini ya. Ini by default dia sudah terinstall Windows 11. Oke, ini dia spesifikasinya. Windows 11 home single 64 bit. Language-nya ini. Nah, ini prosesornya AMD Ryzen 5, memori RAM-nya 8 GB. Terus kita lihat ke display. Displaynya menggunakan AMD Radeon grafik ya. Dengan total memori 5 GB. Wih, mantap juga nih. 5 GB. Virtual RAM-nya 2 GB. Wih, mantap ya.
Terus untuk soundnya sendiri sudah Realtek audio, oke. Terus bawaannya tadi sudah Dolby. Terus inputnya ini ada keyboard, mouse dengan slot-slotnya seperti itu. Oke, kurang lebih itu aja sih dalemannya, nggak ada yang bisa kita bahas lebih dalam lagi. Sekian mungkin ya review lengkap dari nggak lengkap sih, cuman sekilas ya. Oh, ini ada fitur baik nih, fitur keren dari Lenovo nih. Tuh dia bisa ini, bisa flat layarnya macam ThinkPad, padahal ini bukan ThinkPad loh. Tuh, dia bisa lurus, tapi ini mengerikan ya kalau kayak gini ya, kalau jatuh bisa bubar. Oke, keren kayak nampan. Itu aja sih paling ya reviewnya, review singkat dari unboxing dan unboxingnya pada hari ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and share, subscribe juga. Oke, bye.